Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Renungan pagi hari ini adalah tentang Shalom atau damai sejahtera. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 yang berkata demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebelum kita melihat lebih jauh tentang apa arti dari ucapan Yesus tentang damai sejahtera, mula pertama kita akan belajar apa yang membedakan damai sejahtera dari Yesus dan damai sejahtera dari dunia. Sehingga Yesus mengatakan bahwa apa yang Ia berikan tidak seperti yang dunia berikan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu Yesus mengucapkan pernyataan ini, murid-murid sedang berada dalam situasi yang gundah. Hal ini diakibatkan oleh keadaan yang mereka alami, di mana sejak kebangkitan Lazarus yang telah mati selama 4 hari, Yesus mengalami ancaman kematian. Hal tersebut tertulis dalam pasal 11 di kitab Yohanes ini. Selanjutnya, Yesus sendiri menyampaikan perihal kematiannya dan mengingatkan kepada beberapa murid. Hal ini tentu menjadi sinyal bagi para murid bahwa situasi yang mereka hadapi tidak sedang baik-baik saja. Sangat besar kemungkinan murid-murid mengalami kegelisahan. Sehingga di dalam pasal 14 ini Yesus menjanjikan hadirnya pribadi yang akan menolong dan menghibur mereka jika Yesus mengalami yang namanya kematian. Dan Yesus sendiri akan meninggalkan damai sejahtera bagi mereka. Damai sejahtera ini tidak hanya ditinggalkan Bapak Ibu Saudara, tetapi Yesus juga memberikannya sebagai hak milik kepada para murid untuk digunakan dan dinikmati. Sebagai satu warisan yang akan digunakan oleh para murid, Yesus memberitahu bahwa apa yang Ia berikan jauh berbeda dengan apa yang dunia berikan. Di mana letak perbedaannya? Kita akan sama-sama melihatnya. Pertama, dunia memandang damai sejahtera merupakan satu harapan yang hampa. Sehingga ketika dunia memberikan damai sejahtera, damai itu bersifat semu atau sementara dan kemudian akan berakhir mengecewakan. Sedangkan damai sejahtera yang Yesus berikan merupakan sesuatu yang nyata, sedemikian adanya sehingga tidak akan pernah mengecewakan kita dan dapat menggunakannya sebagai pegangan hidup. Kemudian yang kedua, damai sejahtera yang diberikan oleh dunia berasal dari luar hidup manusia, sehingga sangat-sangat dipengaruhi oleh keadaan yang mudah berubah-ubah. Sedangkan damai sejahtera yang Yesus berikan berasal dari Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup manusia, sehingga tidak dipengaruhi oleh kondisi ataupun situasi apapun yang ada di luar hidup manusia itu. Damai sejahtera dari dunia sangat dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Sedangkan damai sejahtera dari Yesus akan mempengaruhi keadaan di sekitar. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu Saudara bahwa dengan memiliki dan menggunakan damai sejahtera yang dari Yesus, kita memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bahkan mengubah keadaan di sekitar kita saat ini yang sering kali tidak baik-baik saja menjadi lebih baik. Setelah kita mengetahui perbedaannya, kita akan belajar sama-sama apa arti atau makna damai sejahtera yang Yesus tinggalkan dan berikan sebagai hak milik kepada murid-murid dan tentunya bagi kita juga saat ini yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Damai sejahtera dalam ayat ini bukan hanya sekedar bermakna keadaan batiniah yang tenang, karena hubungan kita dengan Allah Bapa telah dikembalikan pada keadaan yang semula oleh darah Yesus. Lalu apa maknanya? Mari kita sama-sama akan melihat bahwa kata damai sejahtera pada ayat ini menggunakan kata eiron dalam bahasa Yunani, dan dalam perjanjian lama diterjemahkan dengan kata shalom, salam, dan shalem. Nah, kata-kata ini memiliki arti perdamaian, keadaan yang baik, keadaan yang damai, kesejahteraan, kemakmuran, keadaan yang aman, adanya kesehatan, adanya keselamatan, dan adanya perasaan damai. Jadi Bapak Ibu Saudara, perdamaian ini menjelaskan tentang hubungan antara kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan diri sendiri. Kemudian adanya penyediaan, kemakmuran, berbicara tentang penyediaan Allah akan kebutuhan-kebutuhan kita, kekayaan, keberadaan yang melimpah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keadaan-keadaan inilah yang sesungguhnya Yesus tinggalkan dan berikan sebagai hak milik kepada murid-muridnya, dan tentunya juga bagi kita saat ini, untuk digunakan dan dinikmati semaksimal mungkin. Sungguh satu keadaan yang aneh Bapak Ibu Saudara jika seseorang meninggalkan setumpuk uang kepada kita dan memberikannya bagi kita sebagai hak milik, namun kita tidak menggunakannya atau kita menggunakannya hanya sebagian saja. Tentunya akan menjadi mubazir Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang Yesus sudah berikan, shalom yang Yesus sudah berikan kepada kita, jika kita tidak nikmati Bapak Ibu Saudara, ini akan menjadi sia-sia, karena firman Tuhan berkata bahwa apa yang Tuhan sudah berikan itu tidak mungkin ditarik kembali. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11 menyatakan, firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang Yesus sudah berikan bagi kita tidak akan pernah ditarik kembali. Sungguh menjadi sebuah kerugian bagi kita jika kita tidak menikmati semua yang Yesus sudah berikan. Saya merenungkan hal ini, mengapa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak menggunakan atau tidak menikmati semua yang Tuhan Yesus sudah berikan. Nampaknya karena ketidaktahuan dan ketidakpercayaan. Jadi jika saat ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah tahu, marilah kita percaya dan bertindak untuk menggunakan, untuk menikmati semua yang Yesus sudah berikan. Karena apa yang Yesus berikan ada tujuannya. Kalimat terakhir dalam ayat ini berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dari terjemahan bahasa Yunaninya menyatakan, janganlah kamu digelisahkan. Hatimu juga janganlah mudah merasa takut. Yesus tahu dan sangat mengerti bahwa lingkungan, keadaan, situasi di sekeliling murid-murid pada saat itu dan kita pada saat ini akan menggelisahkan dan membuat hati mudah merasa takut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari gunakan dan nikmati shalom yang Yesus sudah tinggalkan dan berikan sebagai hak milik kepada kita, sehingga kita tidak gelisah dan menjadi takut atau gentar karena keadaan di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk shalom yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami menikmatinya dengan semaksimal mungkin untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, untuk menyatakan kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.